Halo guys, kembali lagi bersama aku Rini. Aku owner dari Panda Laundry Kendal atau Mitra Panda Laundry. Buat kalian yang bingung mau buka usaha apa setelah masa pandemi sudah berlalu nih guys, yang masih nganggur atau yang lagi mikir-mikir nih mau usaha apa F&B atau di bidang jasa, yuk gabung langsung ke Mitra Panda Laundry. Bisa kita bimbing dan bisa kita bantu sampai openingnya lancar. Oke, buat kalian yang mau buka usaha laundry masih bingung gimana caranya dan perlengkapannya beli di mana sih? Boleh yuk gabung ke Mitra Panda Laundry supaya bisa tertata rapi pada saat opening dan juga sudah mempunyai karyawan pada saat opening laundry. Kali ini dalam video ini aku akan membahas tentang permasalahan yang terjadi di dalam laundry banyak banget. Nah, permasalahan apa yang akan kita bahas pada kali ini? Permasalahan yang terjadi pada saat komplain pelanggan. Nah, itu banyak banget yang terjadi dalam laundry. Bisa seminggu sekali, sebulan sekali, pasti itu akan terjadi. Itu hal yang wajar karena kita melakukan pekerjaan mencuci, mensetrika pakaian pelanggan gak hanya satu orang ya guys. Jadi human error itu biasa terjadi di dalam laundry. Dan gimana caranya kita mencari solusi agar kesalahan-kesalahan tersebut minim terjadi. Tapi itu tidak menutup kemungkinan kesalahan itu tidak akan terjadi lagi. Pasti akan terjadi lagi, tapi kita bisa mendasarinya agar minim kejadian seperti itu lagi. Gimana caranya kita mencari solusi? Aku akan sharing-sharing pengalaman aku di dalam laundry selama kurang lebih 8 tahun ya. Misal nih, contoh ada pelanggan yang datang kemudian komplain. Apakah cara pertama yang dilakukan kalian untuk mengatasinya? Misal si Bapak A ini, Bapak A datang ke laundry kalian, terus Mbak, ini baju saya kurang satu, kemeja warna putih misalkan. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus tanyai dulu, ada notanya nggak Pak? Yang pertama, harus ada bukti serat terima jasa laundrynya. Terus kalau bapaknya memberikan, kita cek lagi di dalam struk nota itu tanggal berapa bapak ini laundry ya. Terus ada berapa kilo laundry di dalam nota itu. Kemudian berapa jumlah pakaian yang di laundry pada saat tanggal tersebut. Kalau kita sudah menerima nota dan juga mengecek semua kiloannya, jumlah picisannya, tanggalnya, coba kita lihat hasil dari foto. Karena di Panda Laundry itu biasanya kita kalau sudah selesai untuk setrika, sebelum kita packing itu kita cek ulang, kita hitung sesuai dengan jumlah pakaiannya yang ada di dalam nota. Setelah dihitung, kalau misalkan jumlahnya sudah sesuai, lalu lanjut kita foto. Kenapa harus kita foto? Supaya kalau ada komplain seperti ini, jadi kita punya bukti bahwa tanggal sekian bajunya ini. Ada gambarnya, ada jumlahnya, dan juga sesuai dengan notanya. Jadi nggak sembarang asal komplain. Bisa jadi kehilangan tersebut karena pelanggan tidak laundry di tempat kita. Pelanggan tersebut lupa menaruh, atau mungkin banyak yang kejadian seperti ini. Pelanggan itu sering pindah tidurnya, atau pindah nginapnya, pindah kerjanya. Ada kemungkinan itu ketinggalan, mungkin di saudaranya, di kakek neneknya, atau di tempat kerja lain, misalkan kita menginap di hotel. Nah, seingat pelanggan itu di laundry gitu. Selanjutnya setelah kita cek untuk notanya, kita juga cek bapaknya harus membawa laundryan yang kemarin diambil di Panda Laundry. Apakah masih sesuai dengan yang ada di dalam nota atau beda? Jadi setelah bapaknya ini memberikan pakaiannya, kita cek lagi, kita timbang, dan juga kita hitung berapa jumlah pakaian yang kemarin diambil dari Panda Laundry. Contohnya kita ambil dari kasus Panda Laundry ya, laundry yang punya aku ya. Kita nggak membahas laundry yang lain, mungkin ada kesamaan. Nah, kalau kita cek kiloannya sama, terus paling selisih kalau baju kotor, antara baju kotor sama baju bersih itu 1-2 ons ya, atau 100-200 gram. Kalau kita cek timbangannya udah bener, totalnya udah, mungkin totalnya kurang 1,
kita bisa minta kepada pelanggan untuk memperbaiki atau mencari solusi dari masalah ini. Kita bisa cek lagi ulang tanggal masuk yang sama pelanggan siapa aja. Nanti kita bisa cek satu persatu, kita tanyai, kita cek lagi untuk foto-foto yang sudah kita selesaikan laundryanya. Kita bisa cek lagi kalau misalkan memang itu jumlahnya kurang satu. Nah, kalau dirasa timbangannya udah benar sesuai nota, terus jumlahnya juga sudah benar sesuai nota, kemungkinan besar itu tidak hilang di laundry kita, alias mungkin bapaknya lupa. Tapi kalau pelanggan masih ngotot, ngeyel, sudah ada bukti, kita sudah berikan penjelasan, pelanggan masih ngotot, kemarin seingat saya tak laundry di sini, Mbak. Kita tanya lagi, ingatnya tanggal berapa, Pak? Ini bukti sudah benar, timbangannya udah benar, jumlahnya juga udah benar, kita ada buktinya, Bapak ada bukti nggak? Kita kembalikan lagi ke bapaknya ini. Pelan-pelan deh, pelanggan pasti ngerti, karena kita buktinya sudah banyak. Jumlah timbangan sudah sesuai, jumlah pakaian juga sudah sesuai, kita juga ada fotonya juga, semuanya udah komplit. Dan mungkin ini kesalahan juga dari pelanggan. Beda lagi kalau kejadiannya satu pieces yang hilang itu, alias jumlah yang di dalam nota misalkan ada 14 baju, ternyata pada saat si bapak ini nih kedatang ke laundry kita hitung, kita cek timbangannya ada yang kurang, misalkan 3 gram, 300 gram gitu kan, 3 ons ya, terus jumlahnya cuma 13, berarti kurang 1. Kita bisa minta waktu, ngomongnya harus dengan baik-baik. Bapak mohon maaf ya, harus bilang mohon maaf dulu. Entah itu kita yang benar atau bapaknya yang salah, kita harus minta maaf dulu. Bapak mohon maaf, ini kita cek dulu sesuai dengan nota yang sudah kita punya, sesuai dengan gambar yang kita sudah punya. Kalau memang hilang di sini, kami akan bertanggung jawab. Jadi resiko di dalam laundry itu adalah kehilangan, kerusakan itu pasti. Dimanapun itu pasti, dimanapun laundrynya itu pasti akan terjadi seperti itu. Tapi kita harus mencari solusi yang terbaik, jangan dengan kata-kata marah atau kata-kata kasar. Kalau pelanggan kita omongin secara baik-baik, mohon maaf, untuk komplain kali ini kita terima. Baju dan juga notanya kita bawa dulu ya, untuk kita cek ulang. 3 hari Bapak untuk kami mencari pakaian Bapak yang kemungkinan hilang di sini atau tertukar. Nah, kita akan menanyakan pelanggan 3 hari ke depan setelah laundry Bapak masuk ke kami, dan 3 hari setelah laundry Bapak masuk ke Panda Laundry. Kalau kita ngomong dengan bahasanya kalem dan juga pelan-pelan, pasti customer ngerti kok. Ngerti, pasti customer akan memberikan kita waktu untuk mencari dan menyelesaikan masalah ini. Nah, setelah itu, ini waktunya tim kita dari Panda Laundry untuk mengecek ulang. Misalkan Bapak ini tanggal masuk laundry ini tanggal 22, kita akan cek ulang dari tanggal 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Itu ada kemungkinan masuk ke laundry lain atau ketukar, atau mungkin dari keranjang ke keranjang itu jatuh. Banyak banget alasan ya. Kita tidak bisa untuk menghindari masalah, tapi bisa untuk meminimalisir terjadinya masalah kesalahan seperti ini. Kalau dirasa di dalam foto tersebut tidak ada kaos ataupun kemeja yang dicari itu, kemungkinan besar itu tidak hilang di kita. Kita cek ulang lagi foto-foto pelanggan di tanggal 19 sampai 25 tadi. Jadi ada nggak keselip pakaian Bapak ini? Namun apabila di salah satu pelanggan ada kemeja atau kaos tersebut yang dicari, bisa kita tanyakan ke pelanggan lain, mohon maaf Bapak, apakah tanggal sekian-sekian ada kaos atau kemeja ini yang ikut ke dalam packingan laundryan Bapak, kayak gitu. Kemungkinan nanti pelanggan akan minta waktu juga untuk mengecek ulang. Misalkan kita pada saat chat itu, atau misalkan pada saat kita telepon, beliau lagi bekerja, kita harus memberikan waktu untuk beliau cek ke rumah. Nanti kalau sudah sampai rumah baru dicek lemarinya apakah memang keselip dalam
laundryan orang lain. Kalau misalkan ternyata kemeja tersebut masuk ikut serta dalam laundryan orang lain, kemungkinan itu kelalaian dari tim kita. Nah, itu memang riskan sekali terjadi di dalam laundry, karena juga namanya juga manusia ya, pasti ada kesalahan, tidak mungkin ada yang sempurna. Cuman kita harus mencari solusi yang terbaik dengan kepala dingin, dengan tutur bahasa yang baik. Setelah pakaian tersebut ketemu, kita bisa tuh hubungi lagi si bapak si A ini untuk mengambil kembali pakaiannya yang masih ada di Pandal Laundry. Sudah lengkap, sudah diketemukan untuk laundryannya, dan masalahnya juga sudah selesai. Itu salah satu contoh ya untuk komplain dari pelanggan. Masih banyak contoh-contoh yang lain, dan mungkin para laundry yang ada di luar sana juga banyak banget masalah yang terjadi. Bisa bantu share-share ke teman-teman juga ya, bantu komen-komen masalah apa aja yang terjadi di dalam laundry. Pasti setiap laundry itu punya masalah yang berbeda-beda, dan cara menangani solusinya itu pasti beda-beda juga. Sekian ya video dari aku tentang cara menangani komplain. Mungkin masih banyak kekurangan buat kalian yang tahu gimana cara mencari solusi tentang komplain pelanggan di dalam laundry. Bisa yuk komen-komen di bawah sini, kita sharing-sharing biar teman-teman semua yang menonton itu bisa tahu gimana caranya mencari solusi yang terbaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.